Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atifa Alimuddin dengan NIM 210608501020 dari Prodi Pendidikan Antropologi. Baik, di sini saya akan memaparkan materi saya dari kelompok 3 yang berjudul Ilmu Pendidikan Antropologi dalam Difusi Kebudayaan dan Akulturasi. Kebudayaan dapat didefinisikan merupakan hasil akan cita yang merupakan karsa dan merupakan karya yang dibuat oleh manusia, sehingga hal tersebut bersifat antropologis. Untuk ruang lingkup kebudayaan sendiri meliputi akan keseluruhan dari cara bagaimana hidup yang khas untuk penekanan terhadap pengalaman yang didapat dalam aktivitas sehari-hari, yang hal tersebut meliputi nilai atau idealnya dalam abstrak, norma atau suatu prinsip yang merupakan penetapan pasti terhadap sebuah aturan, serta benda-benda yang merupakan suatu simbol atau sebuah material. Olehnya, dikarenakan hal itu, maka dihasilkan oleh sebuah kolektivitas dan bukan berasal dari individu, yang mana konsep kebudayaan tersebut akhirnya mengacu akan makna-makna dalam kebersamaan. Di dalam proses penciptaannya sendiri, kebudayaan tidak akan dapat terlepas oleh suatu kepercayaan atau suatu keyakinan masyarakat. Adapun beberapa ajaran yang telah dipahami sekelompok masyarakat akan membentuk pola pikir yang mana kemudian akan dituangkan dalam suatu bentuk tradisi yang akan disepakati bersama-sama. Kelompok membagikan donasi buat menguasai pengetahuan yang lebih lengkap, adat istiadat, serta peranata warga. Satu wujud difusi, yakni migrasi ataupun perpindahan dalam wujud penyebaran faktor akan kebudayaan tersebut juga datang dari salah satu hal yang merupakan tempat untuk dapat ke tempat lainnya di permukaan bumi yang aman. Hal itu dipegang dan dibawa oleh beberapa kelompok manusia yang mana mereka telah berimigrasi pada penyebaran agama itu sendiri yang besar. Dan untuk para pendeta dari agama Buddha, pendeta yang merupakan seorang Nasrani, serta kalangan kaum muslim sendiri. Hal ini menyebarkan bermacam faktor yang oleh karenanya kebudayaan akan sadar dari mana mereka berasal, hingga dari tempat yang memang jauh sekali, dan pertemuan baik antara kelompok yang merupakan semacam tersebut bisa atau dapat berlangsung dengan berbagai bermacam metode, semacam ikatan simbiotik, penerasan peperangan. Ada pula bagi W.A. Haviland berkata, kalau difusi merupakan penyebaran kerutinan ataupun adat yang merupakan istiadat akan bagian kebudayaan yang mana salah satunya akan berhubungan dengan kebudayaan lainnya. Adapun hal yang merupakan proses dari difusi akan berlangsung memakai metode menyerupai ataupun imitasinya. Hal untuk meniru akan secara lebih gampang daripada mengikhlaskan sendirian, paling utama tentang beberapa hal yang memang baru. Definisi difusi dan akulturasi. Difusi ialah distribusi ataupun suatu yang bersifat tersebarnya akan budaya tersebut, baik secara ilmu geografi yang memang dapat melakukan akan berpindahan suatu bangsa-bangsa di permukaan bumi ini. Untuk proses dalam hal difusi dapat disebutkan penyebaran manusia,
Perihal ini bisa diterangkan dengan terdapatnya proses pembiakan serta migrasi-migrasi yang diiringi dengan proses menyesuaikan diri, raga, serta sosial budaya. Antropologi budaya ialah ilmu yang menekuni komparasi gimana warga menguasai dunia di dekat dengan metode yang berbeda. Antropologi budaya berhubungan dengan filsafat literatur ataupun sastra, serta seni tentang sesuatu kebudayaan yang mempengaruhi pengalaman seseorang. Serta adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan tadi. Dalam hidup, masing-masing tiap hari pendidikan antropologi tampaknya sangat membenarkan posisi seseorang dalam penduduk, beraktivitas pendidikan sampai partisipan. Didik menemukan pengalaman dari proses belajar secara efektivitas pada pertumbuhan, berlagak ilmu pengetahuan dan terampil dalam turut menunjukkan pendidikan yang cocok. Abbas 2021, Mutiani 2019-2021. Antropologi secara fenomenologis tidak dapat berdiri sendiri. Dibutuhkan disiplin ilmu, sebab fenomena sosial tidaklah kenyataan yang berdiri sendiri, tapi yang nampak ialah objek penuh dengan arti transendental. Kehidupan warga merupakan sesuatu proses antara perorangan dalam kelompok yang didukung oleh sistem nilai yang ia pembenaran. Kelompok diperkuat oleh sistem pembenaran, kemampuan penghukuman, serta penolakan. Sistem ini bisa mengayomi warga. Kelompok membagikan donasi buat menguasai pengetahuan yang lebih lengkap. Adat istiadat serta peranata warga. Satu wujud difusi, yakni migrasi ataupun perpindahan dalam wujud penyebaran faktor akan kebudayaan tersebut, juga datang dari salah satu hal yang merupakan tempat untuk dapat ke tempat lainnya di permukaan bumi yang aman. Hal itu dipegang dan dibawa oleh beberapa kelompok manusia yang mana mereka telah berimigrasi pada penyebaran agama itu sendiri. Yang besar dan untuk para pendeta dari agama Buddha, pendeta yang merupakan seorang Nasrani, serta kalangan kaum muslim sendiri. Hal ini menyebarkan bermacam faktor yang oleh karenanya kebudayaan akan sadar dari mana mereka berasal, hingga dari tempat yang memang jauh sekali, dan pertemuan baik antara kelompok yang merupakan semacam tersebut bisa atau dapat berlangsung dengan berbagai macam metode, semacam ikatan simbiotik, penerasion, peperangan. Ada pula bagi W.A. Heflin berkata kalau difusi merupakan penyebaran kerutinan ataupun adat yang merupakan istiadat akan bagian kebudayaan yang mana salah satunya akan berhubung dengan kebudayaan lainnya. Adapun hal yang merupakan proses dari difusi akan berlangsung memakai metode menyerupai ataupun imitasinya. Hal untuk meniru akan secara lebih gampang daripada menghasilkan sendirian. Paling utama tentang beberapa hal yang memang baru. Akulturasi ialah percampuran dua kebudayaan ataupun lebih yang silih pengaruhi. Akulturasi pula ialah sesuatu proses untuk penyesuaian terhadap diri yang cocok dengan hakikat terhadap kebudayaannya sendiri. Untuk proses tersebut menuju pada hal yang bersifat keserasian akan hal sosial yang bertabiat normal serta manusiawi. Sebutan akulturasi sendiri timbul semenjak tahun 1936
di kalangan para antropolog yang ada di Amerika selaku respon akan beberapa hal terhadap riset rekonstruksi berbagi historis yang memang dianggapnya sebagai hal yang kurang lengkap, sebab yang tak menggambarkan segala pergantian sosial dan kulturalnya sendiri. Selaku pergantian kebudayaan diisyarati dengan terdapatnya ikatan antara dua kebudayaan yang keduanya silih berikan serta menerima sebutan akulturasi ataupun acculturation ataupun kultur kontak memiliki bermacam makna, antara lain bagi Siono bahwa akulturasi ialah sesuatu proses pengiriman atau suatu bentuk transfer dari sang penerima yang berasal dari beragam faktor kebudayaan yang silih berjumpa serta berinteraksi atau meningkatkan akan suatu proses dalam integrasi atau hubungan budaya yang mana tanpa harus meninggalkan kebudayaan aslinya. Menimpa perihal tersebut melansir dari novel Hadi yang berkata, akulturasi ialah suatu pergantian budaya dari dua sistem budaya yang silih berhubungan, setelah itu meningkatkan bahwasanya akulturasi terjalin dengan karakteristik proses pergantian yang diiringi dengan difusi, inovasi, ataupun invensi yang mencerminkan suatu konsep dengan lebih menampilkan sisi kondisi kehidupan sosial, budaya dari kelompok warga tersebut, dan banyak pula yang lain. Proses hubungan difusi dan akulturasi kebudayaan. Kajian tentang akulturasi sendiri merupakan suatu kajian yang dilakukan oleh para ahli antropologi di masa lalu, yang mana biasanya hal tersebut dilakukan dengan berdasarkan akan unsur suatu kerangka kerja yang mirip atau dengan kata lain hampir sama dalam hal pertama kalinya hal berupa istilah tentang akulturasi sendiri ditemukan oleh Webster Ubreget Dictionary pada tahun 1982, yang mana saat itu dikatakan the exploration of enhancement rake of tribe to inhere in culture or arts by contact, dan sampai pada tahun 1933. Istilah tersebut dikenal oleh masyarakat, yang mana istilah ini mengandung artian bahwasanya akulturasi itu masih bersifat umum. Proses akulturasi telah terdapat semenjak dulu kalanya dari dalam sejarah sendiri para manusia. Namun proses di dalam akulturasi yang mana memiliki watak spesial baru timbul budaya Eropa Barat mulai menyebar ke Afrika, Asia, Okeania, Amerika Utara, serta Amerika. Berdialog tentang proses akulturasi sangat erat sekali hubungannya dengan unsur-unsur yang ada dalam kebudayaan yang masuk atau budaya asing, yang memastikan pula lama ataupun tidaknya proses pencampuran sekaligus memperlihatkan diterima ataupun tidaknya budaya asing tersebut. Pada titik tertentu, akulturasi jadi suatu yang terhindarkan. Logika ini jadi dasar untuk pembuatan kebudayaan baru yang terangkum dalam satu set bernama Kebudayaan Nasional Indonesia. Secara antropologis, akulturasi kebudayaan bisa terjalin apabila terdapat dua kebudayaan warga yang keduanya mempunyai kebudayaan tertentu. Kemudian silih berhubungan ikatan seperti itu yang menyebabkan terbentuknya penyebaran difusi kebudayaan.
Dalam proses penyebaran kebudayaan senantiasa bisa diperhatikan dua proses mungkin ialah menerima ataupun menolak untuk dapat masuknya pengaruh kebudayaan orang asing yang aman dapat mendatanginya dan dalam perihal untuk dapat menerima ataupun dalam bentuk menolak akan pengaruh terhadap kebudayaan yang asing yang amat berperan yakni pola kebudayaan dari kedua warga yang berjumpa itu. Bila terdapat pola yang sama ataupun nyaris sama, kemungkinan menerima pengaruh kebudayaan asing itu lebih besar, apalagi kebalikannya apabila tidak terdapat kesamaan pada pola kebudayaan dari kedua budaya yang sama itu. Mungkin menolak masuknya pengaruh asing itu lebih besar, sama halnya dengan akulturasi Islam dengan budaya Jawa yang bekerja antara budaya asing Arab dengan budaya Jawa, sehingga kedua budaya itu dapat melahirkan budaya yang luar biasa dari orang-orang yang mengantarkan budaya Islam ke Jawa, yang masyarakatnya waktu itu masih Hindu. Ibu pada akhirnya warga Jawa dapat menerimanya, serta budaya Islam dapat masuk pada budaya Hindu Buddha dengan mengombinasikan suatu kebudayaan yang dapat diterimanya, sehingga dapat diperpadukan. Warga Jawa populer mempunyai perilaku toleransi yang tinggi terhadap budaya atau pemeluk agama lain. Penemuan Anderson dalam karyanya Fitologi dan Toleransi Orang Jawa melaporkan orang Jawa mempunyai toleransi besar terhadap pemeluk agama lain. Buat mengarah tatanan kehidupan yang sejahtera, misalkan lewat pertemuan ekonomi, faktor budaya asing tidak disengaja maupun dituntut ikut masuk bersama datangnya para orang dagang. Difusi bisa digolongkan jadi sebagian wujud bentuk-bentuk tersebut, antara lain ikatan simbiotik, ikatan penetration, Felek-Fitku, serta simulasi division. Akibat dari difusi ataupun perpindahan nilai budaya mulai bawah pengaruh yang kenyataan, nilai sakral sesuatu ajaran sudah beralih, demikian halnya dengan mitos serta keyakinan. Sesuatu kejujuran sudah berganti jadi manipulasi serta keserakahan. J.W. Powell merupakan orang awal kali menghadirkan dan memakai kata akulturasi pada tahun 1880. Dilaporkan oleh Bureau American Ethnography. Powell mendefinisikan akulturasi selaku pergantian psikologis yang diakibatkan oleh imitasi perbandingan budaya. Akulturasi pula dimaknai selaku wujud asimilasi dalam kebudayaan. Pengaruh pada sesuatu kebudayaan oleh kebudayaan lain yang terjalin apabila pendukung-pendukung dari kedua kebudayaan itu berhubungan lama. Dalam kamus besar sendiri, ilmu pengetahuan akan disebutkan kalau akulturasi merupakan proses pencampuran dua kebudayaan ataupun lebih sekali serta silih pengaruhi. Sebuah candi Borobudur ialah fakta terdapatnya proses akulturasi antara kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan India. Akulturasi merupakan proses pergantian suatu kebudayaan sebab kontak langsung dalam jangka waktu yang lama serta terus-menerus dengan kebudayaan lain ataupun kebudayaan asing yang berbeda. Kebudayaan tadi dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan lain yang lelet laun serta secara bertahap diterimanya jadi kebudayaan sendiri tanpa melenyapkan karakter aslinya. Unsur-unsur kebudayaan asing itu diterima secara selektif. 27 bagi Konco-Reningrat. Akulturasi merupakan proses sosial yang mencuat apabila sesuatu kelompok warga dengan sesuatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari sesuatu kebudayaan asing.
sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tersebut lelet laun diterima serta diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menimbulkan hilangnya karakter budaya itu sendiri. Baik, sekian hasil presentasi saya dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.